Mas Jokowi udahlah, wis, sampean itu udah kebablasan, jangan ngajak-ngajak orang masuk lumpur. Ganjar apalagi Anies, saya yakin tidak sedai harga Pak Jokowi. Mohon maaf Mas Jokowi, berhenti jadi presiden, kita batalkan ibu kota baru ini dengan Perpu aja cukup. Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, sebagai kota pemerintahan. Macet semua kita sekarang ini, di mana-mana. Oleh sebab itu beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Akhirnya Jokowi lah yang menjadi eksekutornya. Presiden Jokowi punya nyali besar untuk melawan arus, meskipun kebijakan IKN ini banyak yang menentangnya, banyak nyinyiran, banyak cibiran yang diarahkan kepadanya. Jokowi the show must go on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, selama ini barisan oposisi dan para tukang nyinyir sibuk mengangkat isu Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk memantik perhatian publik. Ex-Menko Kemaritiman Rizal Ramli atau RR misalnya menyebut bahwa Presiden Jokowi terlalu memaksakan untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN tanpa persiapan yang matang. Bahkan ia juga menyebut proyek tersebut hanya mimpi iguan atau ngelindur Presiden Jokowi. Tak hanya itu, RR juga menyebut bahwa pemerintah telah berbohong kalau sudah banyak investor yang masuk untuk membangun IKN. Padahal menurut Rizal Ramli itu hanya kibulan belaka. Sampai-sampai dengan nada sewot Rizal Ramli bilang bahwa nanti setelah Presiden Jokowi lengser dari istana, undang-undang IKN akan langsung disikat dengan menggunakan Perpu. Ini mimpi melindurnya Jokowi. Uni Arab Emirat akan invest di ibu kota baru. Kagak ada tuh ceritanya. Sampai datang ke Jakarta, investasi 1.428 triliun. Kagak ada tuh, bohong doang. Mohon maaf Mas Jokowi, ini proyek gagal bisa jadi kota satelit China yang baru. Pak Jokowi itu daya harganya IKN. Kita mati deh. Wireless utamanya IKN. Akhirnya memang itu merusak demokrasi. Proyek-proyek ini dikorbankan atas nama demokrasi. Cara Mas Jokowi mau mengembangkan daerah itu norak. Kami sudah memprediksi kegagalan dari pemerintah merealisasikan logika sungsang, penumpukan APBN di satu titik yang bernama IKN. Dia cawe-cawe pemaksaan kehendak Jokowi jadi ambisi calon presiden yang dia dukung. Mas Jokowi udahlah, wis, sampean itu udah kebablasan, jangan ngajak-ngajak orang masuk lumpur. Ganjar apalagi Anies, saya yakin tidak sedai harga Pak Jokowi. Mohon maaf Mas Jokowi, berhenti jadi presiden, kita batalkan ibu kota baru ini dengan Perpu aja cukup. Nah, terkait dengan banyaknya kritik pedas dan cibiran soal IKN yang mengundang sikap pesimistis, akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara. Saat meluncurkan visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, ia menyatakan bahwa orientasi pembangunan yang Indonesia sentris juga penting dilakukan, yakni dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang diharapkan bisa memeratakan ekonomi Indonesia. Menurutnya 56% penduduk Indonesia ada di Jawa dan 58% produk domestik bruto atau PDB _GDP Indonesia juga berada di Jawa. Oleh karena itu beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan,
tidak dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan, sehingga hilirisasi IKN Nusantara harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Yang kedua, IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Banyak yang bertanya ke saya, untuk apa sih Pak? Perlu saya sampaikan, 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Dan yang terpadat itu di Jakarta. 56% penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari pulau, itu 149 juta itu ada di Pulau Jawa. Itu perlu pemerataan. GDP ekonomi kita 58% itu juga ada di Jawa. Yang 17.000 pulau yang lainnya diberi bagian apa? Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, sebagai kota pemerintahan. Macet semua kita sekarang ini, di mana-mana. Oleh sebab itu beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusia. Ini kekuatan besar kita. Jangan, tapi juga jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya. Baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin. Ini yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek. Ini Korea Selatan, sebagai contoh, ini dalam 8 tahun mampu keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah. Angkanya di tahun 1987, GDP mereka masih di angka 3.500. Di tahun 1987, 3.500. Kemudian GDP di tahun 1995, 8 tahun setelah itu, melompat menjadi 11.800. Lompatan seperti inilah yang perlu kita tiru. Perlu kita contoh. Karena apa? Karena kualitas SDM-nya. Yang fokus pada teknologi dan produktivitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Indonesia emas tidak bisa hadir otomatis. Tapi, sekali lagi, butuh direncanakan dengan baik. Butuh fokus yang sama. Butuh panduan. Butuh haluan. Sehingga saya harap RPJPN yang diluncurkan ini dapat menjadi pedoman kita bersama. Apa sih pedoman kita? Ada di situ. Dan terlepas dari itu semua, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan,
bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Nggak ada artinya. Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sangat dibutuhkan smart execution. Dan dibutuhkan smart leadership. Oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Tapi jangan bicara pilpres di forum ini. Nanti di forum yang lain saja. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bukan barisan oposisi Indonesia kalau tidak nyinyir. Mereka dinilai memang baru seperti itulah kualitasnya. Belum mampu menjadi kekuatan penyeimbang. Mereka hanya pintar bermain kata-kata, melontarkan kritikan tetapi tidak pernah mampu memberikan solusi. Setiap orang memang bisa dengan mudah melontarkan kritik, tetapi tidak setiap orang mampu memberikan solusi. Namun tampaknya itulah yang terjadi. Anggap saja itu bagian dari sebuah dinamika di negara demokrasi. Nah, terkait dengan kritikan pedas yang kerap dilontarkan oleh Rizal Ramli, banyak kalangan menyebut bahwa sosok RR memang memiliki interest personal atau interest pribadi untuk menyerang Presiden Jokowi karena dinilai masih memiliki rasa dendam dan sakit hati ketika dia diberhentikan sebagai Menko Kemaritiman oleh Presiden Jokowi pada tahun 2016 yang silam. Menurut politisi senior PDIP Pandana Baban, ada drama di balik pemberhentian Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Kabarnya saat pemberhentian itu selain ada Presiden Jokowi juga ada Yusuf Kala, Rizal Ramli, kemudian juga ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Diceritakan oleh Pandana Baban, saat itu Jokowi mengucapkan rasa terima kasih kepada Rizal Ramli yang telah mengabdi sebagai menteri. Namun Rizal Ramli langsung menyela. Ia tidak terima jika pemberhentiannya itu karena dikaitkan dengan perselisihan antara dirinya dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun saat itu juga Yusuf Kala, menurut penuturan Pandana Baban, langsung ikut menyela dan merasa tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli. Begini Rizal, kau bukan level aku ya. Kok bukan level aku, kata JK. Proses pemecatan RR itu pun kabarnya memang atas desakan JK yang memang sejak awal sudah tidak setuju kalau RR diangkat sebagai menteri. Di mata JK, Rizal Ramli disebut sebagai orang yang banyak bicara dan tidak bisa menjadi pemimpin. Bahkan perseteruan antara RR dan JK tampaknya sudah berlangsung sejak era SBY. Awalnya JK bercerita saat SBY menjabat sebagai presiden, RR memang pernah gagal menjadi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Rizal Ramli saat itu kemudian ditawari untuk menjadi Menteri Perindustrian, tetapi ditolak. JK menyatakan bahwa Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah hingga menyebut orang dengan nama binatang. Lantas JK pun menyinggung soal Rizal Ramli yang sempat diangkat sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Indonesia pada periode pertama Presiden Jokowi. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Hanya karena kasihan Pak Luhut yang datangi terus, ya akhirnya jadi Menko. Itu pun hanya 10 bulan, kata JK. Menurut JK, jabatan itu singkat karena para menteri tidak mau menghadiri rapat jika ada Rizal Ramli. Tidak ada yang hadir kalau dipanggil rapat.
hanya dikirim dirjennya saja karena tidak bisa pimpin orang. Jadi ngomongnya besar, menganggap diri pintar, tapi tidak bisa pimpin orang, kata Jika. Waduh. Namun tampaknya kedua sosok ini, Jika dan RR, sudah menjadi satu kubu yang sama-sama menjadi tukang nyinyir dan suka menyerang Presiden Jokowi dan memiliki semangat yang sama untuk bisa memenangkan sosok antitesis Jokowi, Anies Baswedan, yang sudah diusung oleh Koalisi Perubahan sebagai bakal Capres 2024. Tentu saja mereka sangat optimis sampai-sampai dengan nada jumowo, RR bilang dengan sangat yakin bahwa setelah Presiden Jokowi berhenti atau lengser dari istana, proyek IKN langsung di stop, bahkan undang-undang IKN sebagai payung hukumnya akan segera disikat habis lewat Perpu. Padahal sejatinya pemindahan ibu kota Jakarta itu bukan gagasan Jokowi, melainkan gagasan founding fathers Bung Karno yang saat itu memang sudah memiliki visi ke depan, beban Jakarta akan menjadi semakin padat. Sehingga akhirnya setelah tidak ada satupun presiden yang memiliki kemauan politik untuk mewujudkan gagasan Bung Karno, akhirnya Jokowi lah yang menjadi eksekutornya. Presiden Jokowi punya nyali besar untuk melawan arus. Meskipun kebijakan IKN ini banyak yang menentangnya, banyak nyinyiran, banyak cibiran yang diarahkan kepadanya, Jokowi the show must go on. Jokowi terus maju dan punya optimisme besar bahwa IKN seiring dengan peradaban zaman akan menjadi salah satu ikon di negeri ini yang akan menjadi salah satu peradaban dunia. Mungkin itulah yang ditekankan oleh Presiden Jokowi, bahwa untuk memimpin Indonesia dibutuhkan kepemimpinan kuat dan punya nyali besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.